begitu penting sekali. Masa yang panjang berbeda dengan orang tua. Orang tua masa yang akan datang, masa yang singkat, masa yang pendek. Orang mengatakan tinggal menunggu saatnya. Karena badan sudah mulai berbau tanah. Karena badan sudah keriput, badan sudah rapuh, badan sudah sakit-sakitan. Itu bagi orang tua, tetapi tidak bagi anak-anak, bagi remaja, dan bagi orang muda. Masa depan adalah masa yang berharga. Masa yang menjadi harapan bagi hidupnya. Tetapi bagi seseorang yang terlalu menggantungkan masa yang akan datang dengan hayalan-hayalan, dengan berbagai impian-impian yang tanpa ia sendiri menyadarinya dan mengukurnya dengan segala kemampuan, segala potensi yang ada di dalam diri seseorang itu sendiri. Maka masa yang akan datang yang menjadi impian dan harapan, kalau itu tidak diukur dengan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, itu menjadi masalah tersendiri. Apa masalahnya? Kalau dia terlalu bermimpi, mengharapkan sesuatu yang indah, yang menarik, yang istimewa di masa yang akan datang, tetapi itu hanya sebatas di dalam pikirannya, sebatas dalam hayalan-hayalan mereka itu sendiri. Sungguh itu sebuah satu bencana yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itulah, jangan hanya kita ini selalu mengukur hidup kita dengan ukuran masa lalu, dengan rancangan kehidupan masa akan datang, tetapi lihatlah masa yang sekarang ini. Justru masa sekarang ini adalah masa yang terpenting dalam hidup kita. Oleh karena itu, dalam pembahasan kita pada kali ini adalah hidup saat ini. Tentu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pentingnya hidup saat ini, masa sekarang ini. Karena masa sekarang ini adalah masa yang teristimewa untuk meraih, menggapai apa-apa di masa yang akan datang. Para pemirsa, pencerahan batin kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Para pemirsa, kita lanjutkan pencerahan batin bersama saya, Tikus Bapanyo, dalam tema hidup saat ini. Tadi telah saya jelaskan bagaimana pentingnya hidup saat ini. Karena ada hidup masa lalu, ada hidup masa yang akan datang, maka ada hidup saat ini. Hidup saat inilah yang sesungguhnya harus kita perhitungkan secara sungguh-sungguh. Hidup saat inilah yang sesungguhnya kita harus gunakan secara benar. Berarti hidup saat ini bukan masa yang lalu, yang sudah lewat, yang sudah berlalu, dan bukan juga masa yang akan datang. Yang tadi saya mengatakan hanyalah berupa hayalan-hayalan karena belum dijalani, belum dialami sendiri. Tetapi yang dialami adalah masa sekarang inilah yang harus kita jalani. Kalau tidak ada hidup masa ini,
masa kini atau saat ini, maka tentu juga tidak ada saat ini. Maka dikatakan bahwa kalau sekarang saat ini saatnya kita ini tidak hidup, maka tidak ada kehidupan. Karena saat ini ada. Kenapa ada? Karena ada yang menyadari tentang hidup itu sendiri. Kalau tidak ada yang menyadari tentang hidup sendiri, itu tidak ada. Makanya orang yang tidak sadar itu sekalipun masih hidup, dapat dikatakan orang itu sudah mati karena tidak menyadari apa yang ia rasakan, apa yang ia jalani dalam hidupnya sekarang ini. Bagaimana hidup saat ini? Seseorang boleh dia dalam sikap berdiri, tapi pada saat berdiri itu sadar kalau dia sedang berdiri. Pada saat dia sedang berjalan, sadarlah bahwa ia sedang berjalan. Pada saat ia sedang berbaring, sadarlah ia sedang berbaring. Pada saat ia sedang makan, sedang minum, sadarlah ia sedang makan dan minum. Pada saat sedang ia mengerjakan sesuatu, sadarlah, perhatikanlah dengan pekerjaan apapun yang dikerjakan. Kalau seseorang bisa mengarahkan pikiran secara efektif seperti itu pada hidup saat ini, tidak ngelantur ke masa yang lalu dan tidak membawa jauh kepada impian dan hayalan ke masa yang akan datang, maka hidup seseorang itu dengan apa yang ia jalani dan ia hadapi, karena diliputi oleh keadaan batin yang senantiasa tahu, sadar, maka dia bisa melakukan berbagai apapun dengan baik, dan tentu akan memberikan manfaat yang baik yang tidak sedikit. Apapun yang dikerjakan dengan penuh perhatian saat itu, apapun yang dikerjakan dengan penuh sadar, eling, waspada, maka apa yang dikerjakan itu akan bermanfaat dan sangat-sangat bermanfaat. Hasilnya akan terasa sekali. Itu karena apa? Karena seseorang mengerti hukum daripada pikiran. Karena seorang itu memahami dengan benar kehidupannya, bahwa hidup ini harus diisi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Jangan dirusak hidup ini oleh diri kita sendiri. Banyak orang yang karena ketidaktahuan itu, maka menggunakan hidup ini dengan tidak benar, menggunakan hidup dan saat ini dengan hal-hal yang tidak berguna, yang pada akhirnya membawa kemunduran dan merusak hidupnya sendiri, dan alih-alih membawa masalah bagi orang lain dan sekitarnya, juga sanak famili dan keluarganya. Tetapi saya meyakini sekali, kalau hidup saat ini, apapun yang saudara kerjakan, apapun yang saudara lakukan, itu bekerja dengan sungguh-sungguh, tanpa membiarkan pikiran kita ini bergeser sedikit dari apa yang kita kerjakan. Maka pekerjaan selain hasilnya memuaskan, menguntungkan, tidak ada yang salah, tetapi itu sesungguhnya adalah membawa benefit mental, manfaat mental yang tidak sedikit. Tidak harus menjadi pertapa, tidak harus menjadi brahmana, tidak harus menjadi orang suci. Sebagai apapun, apabila seorang bisa menggunakan pikirannya, batinnya dengan sebaik-baiknya untuk mengerjakan sesuatu dengan benar, maka itu akan mendatangkan manfaat, akan mendatangkan kebahagiaan. Karena itulah para pemirsa TV yang berbahagia,
batin kita ini sungguh sangat berharga. Batin kita menjadi kunci dari apa semua yang kita lakukan dalam hidup kita. Karena itulah, dengan kita mengarahkan batin dengan benar, maka batin ini pun akan memberikan dampak yang positif bagi kehidupan kita. Hidup saat ini adalah menggunakan batin kita untuk menjalani apapun saat ini dengan sebaik mungkin, mengarahkan pikiran kita dan tidak bergeser sedikit pun dari apa yang kita kerjakan. Kalau kita bisa hidup saat ini, tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kebencian, tidak ada rasa takut, tidak ada kedengkian, tidak ada keserakahan, dan tidak akan ada ingin menghancurkan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Orang itu tandanya punya keyakinan, kemantapan kepada diri sendiri yang amat beriman sekali. Para pemirsa TV yang berbahagia, pencerahan batin pada kesempatan ini dengan mengambil tema hidup saat ini, tentu ini sangat relevan dengan kehidupan saat sekarang ini. Kalau kita tidak menggunakan batin kita, mengarahkannya secara benar, dan kita menjalani kehidupannya secara benar, apapun yang kita kerjakan secara benar, secara baik, tentu kehidupan ini hanyalah akan menjadi sia-sia belaka. Dan tidak ada sesuatu apapun yang kita hasilkan yang dapat kita banggakan. Karena apa? Karena kita telah menyia-nyiakan saat hidup kita. Waktu yang lalu telah terbuang, yang akan datang belum pasti. Yang pasti adalah sekarang, hidup saat ini. Semoga ini menjadi sumber pencerahan bagi kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan, meneruskan kehidupan ini yang masih panjang, di mana kita pun memiliki cita-cita. Kita memiliki harapan ke depan lebih baik. Tetapi harapan ke depan akan lebih baik, tidak mungkin itu akan dapat terwujud apabila kita tidak memulai dari hidup saat ini. Hiduplah saat ini dengan sebaik-baiknya, dengan menggunakan batin yang jernih, batin yang murni, yang senantiasa sadar, eling, dan waspada. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidupnya berbahagia. Buddham saranam gacchami, Dhammam